Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minaresa Ramadhani dari 11-2 absen 10. Saya di sini akan menjelaskan mengenai akhir Repasa Hindia Belanda di Indonesia. Zaman pergerakan Indonesia berhenti karena Indonesia tidak ingin merdeka dengan cara-cara lama seperti berperang, namun dengan cara yang dikenal internasional, yaitu melalui organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan sebagainya. Maka pada saat itu salah satu tokoh yaitu Sutarjo juga dimasukkan ke dalam Volksraad, yaitu Dewan Rakyat. Meanwhile, 2 tahun sebelumnya, Indonesia pun mengalami flu Spanyol yang cukup mengerikan. Apa yang terjadi di Eropa? Di Eropa pada tahun 1914 sampai 1919 terjadi The Great War, atau yang kita kenal sebagai Perang Dunia. Disebut demikian karena perang tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Perang itu mengubah sistem kerajaan menjadi republik, sistem tradisional menjadi modern. Dulu dikenal dengan nama negara Prusia yang kini menjadi negara Jerman, Austria menjadi Hungaria, ada juga Turki Utsmani, dan kerajaan hebat salah satunya adalah Prancis. Mereka tuh saling berperang ketika pertama kalinya putra mahkota yang bernama Franz Ferdinand ditembak mati oleh orang Serbia. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok, dibagi menjadi 2 kubu, yaitu Prancis dan kubu lainnya Jerman. 2 negara inilah yang kemudian berperang secara umum bersama sekutu-sekutunya. Jerman di sini bersama Turki Utsmani dan Prancis bersama Inggris. Kemudian terjadilah perang yang sangat besar ini. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Jerman mengalami kekalahan dan Prancis memenangkan perang ini. Kemudian dilakukan perjanjian di Versailles, tepatnya di gerbong kereta, yang dimana perjanjian ini berisi: 1. Wilayah yang kalah diambil oleh yang menang. 2. Yang kalah harus membiayai perang negara yang menang. Akhirnya negara Inggris sebagai yang menang mengambil wilayah Turki Utsmani yang kalah, yaitu wilayah yang diambil adalah wilayah Palestina. Karena perjanjian tersebut dianggap merendahkan harga diri, timbullah perasaan dendam dari negara Jerman. Lalu Perang Dunia kemudian berakhir 1919. Lahirlah yang bernama LBB atau yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa, yang bertujuan mencegah perang besar seperti yang terjadi sebelumnya, itu Perang Dunia Pertama. Pertanyaannya, di mana negara Amerika? Amerika selalu berdagang, memproduksi senjata, dan berpihak netral di awal. Amerika ikut berperang pada 1915, 1 tahun setelah meletusnya Perang Dunia I. Jerman beradu dengan Prancis karena secara teknologi kuat, militernya hebat, dan sudah memiliki U-boat atau kapal selam. Di mana bertemu musuh di laut, pasti Jerman akan mengebom. Suatu waktu ada sebuah kapal laut bernama Lusitania yang terdapat bendera Inggris di kapalnya. Kemudian Jerman mengebom kapal tersebut yang ternyata di atasnya itu banyak orang Amerika. Karena banyak rakyat Amerika yang terserang, maka sama saja dengan menyatakan perang dengan Amerika. Sejak tahun inilah Amerika ikut perang dan bergabung dengan Prancis. Nah, setelah Perang Dunia I, hanya negara Amerika yang ibaratnya itu masih berdiri tegak lah, karena wilayahnya yang tidak terlibat dalam perang, pemasukan senjata yang membuahkan, sehingga perekonomiannya pun naik. Nah, namun nih, sejak adanya pasar saham, bank-bank pindah ke pasar saham, ekonomi Amerika pun menurun drastis. Terjadilah krisis moneter yang disebut Great Depression atau Malaise. Kembali lagi, Jerman semakin hari semakin terpuruk dan menyalahkan Amerika. Ini adalah urusan bank, yang 90% bank di Amerika adalah orang Yahudi. Timbullah ketidaksukaan Jerman terhadap Yahudi karena menyebabkan Great Depression. Jadi karena penyebabnya Great Depression ini si orang Yahudi, Jerman itu jadi sengsara dan Jerman itu jadi gak suka. Satunya lagi, wilayah Jerman itu diambil Prancis dan Inggris yang petingginya pun orang Yahudi. Makinlah ditambah lagi lahirlah pemimpin baru Jerman yang bernama Hitler pada tahun 1930-an. Nah, Presiden Italia Mussolini bergandengan tangan dengan Hitler, yang kemudian di Perang Dunia II negara Italia berpindah kubu ke Jerman. Mengapa Jerman memulai perang lagi? Pertama, karena dendam yang masih ada. Kemudian perjanjian tersebut diinjak-injak oleh Hitler karena dianggap sangat merendahkan Jerman. Hitler akhirnya membangun militer Jerman, memperluas koneksinya dengan orang-orang, karena Hitlerlah yang membuat Jerman bangkit lagi dan percaya diri sebagai negara yang kuat. Bukti hebatnya Jerman itu apa? Pertama, Jerman itu pernah menyerang negara Polandia selama 3 hari. Bisa dibayangkan, dalam 1 tahun Eropa dihabiskan oleh Jerman, yang kemudian berdiri bendera-bendera Nazi di tiap negara.
Dia menganggap bangsa yang paling layak menjadi pemimpin itu adalah bangsa Arya karena terjadi nih percampuran. Bangsa Arya banyak yang menikah dengan bangsa Dravida, yaitu bangsa-bangsa asli India. Terciptalah kasta Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra. Jika ada manusia yang terlahir berkekurangan, pilihannya antara dibunuh atau dikeluarkan dari Jerman, sehingga digambarkan negara paling sempurna berada di Jerman. Perang Dunia II terjadi di Eropa pada tanggal 1 September 1939. Lalu Afrika Selatan, lalu di Asia 1931 ketika Jepang menjajah Cina, lalu Pasifik awal mula Amerika ikut Perang Dunia II. Ada suatu pulau kecil yang bernama Pearl Harbor. Pada tahun 1942, Prancis dikalahkan oleh Jerman. Kota terakhir yang dikepung oleh Hitler adalah Paris, yang pada akhirnya Paris diambil oleh Hitler. Akhirnya, kisah 1919 terulang lagi, isi perjanjian yang sama, lakukan dari gerbong yang sama, disaksikan oleh tentara-tentara Jerman. Dengan ini banyak sejarawan yang berpikir bahwa ini adalah bentuk balas dendam Jerman terhadap Prancis. Pada 1850 terjadi restorasi Meiji. Meanwhile, pada 1850 terjadi restorasi Meiji. Setelah restorasi Meiji, Jepang menjadi negara modern. Dengan apa semua itu bisa dijalankan? Tentu saja minyak, yang dimana diambil di negara Indonesia. Pada tahun 1905, Jepang menjadi negara adidaya di Asia dan menjadi satu-satunya negara yang bisa mengalahkan orang Eropa, yaitu Jepang mengalahkan negara Rusia. Karena ini, rakyat Indonesia berpikir, jika Jepang bisa mengalahkan Rusia, maka kita bisa mengalahkan Belanda. Kemudian pada tahun 1939 sampai 1941, Jepang memiliki kapal induk yang merupakan salah satu dari dua negara yang hanya mempunyai kapal induk. Kita kembali lagi, Amerika itu negara yang berteman dengan negara manapun dan bersikap netral. Pola pikir Jepang saat itu, jika ingin menjajah negara-negara di Asia, Amerika bisa membantu negara tersebut melawan Jepang. Maka pertama-tama Jepangnya harus ngebom bantuan atau akarnya ini nih, temannya alias Amerika. Apakah itu berhasil? Ketika negara Asia Tenggara dikuasai oleh Jepang, hanya dengan waktu 6 bulan Amerika tidak bisa membantu karena menjadi lemah. Lalu karena Perang Dunia Kedua, terbagi nih menjadi sekutu, yaitu negara Prancis, Inggris, dan Amerika, dan juga poros atau aksis, yaitu negara Jerman, Italia, dan Jepang, serta Turki itu netral. Lalu pada tahun 7 Desember 1941, Amerika Serikat ikut berperang di Perang Dunia II. Dalam peperangan ada nih yang namanya hukum perang. Yang pertama, yang diserang hanya orang militer atau berseragam. Harus ada deklarasi perang paling lama 1 jam sebelum pengeboman. Pengeboman Pearl Harbor terjadi jam 7 pagi, sedangkan deklarasi perang sampai jam 7.30. Maka timbullah rasa marah karena ketidaksiapan dalam perang, dan sejak Amerika Serikat merdeka, baru pertama kali negaranya diserang. Lalu bagaimana Indonesia? Jepang mendarat di negara-negara Asia hingga akhirnya mendarat di Tarakan, Indonesia. Kenapa Jepang memilih Tarakan? Karena di sana terdapat kilang minyak bumi yang berguna untuk menghidupkan mesin-mesin. Dan Indonesia di bawah Belanda ini terjepit di daerah Subang. Belanda kehabisan daerah, kemudian mengirimkan surat yang dibuat oleh Jenderal Purten, yang asistennya kemudian dikirim ke Jepang. Jepang tuh marah karena kenapa nggak langsung temuin aja guanya nih, menemui pemimpin, kenapa pemimpin Belandanya nggak langsung temuin gua? Tanggal 7 Maret Subang dikuasai oleh Jepang. Lalu Jepang mengancam jika 8 Maret Belanda nggak menyerah, Jepang akan menghabisi Subang. Akhirnya Belanda menandatangani penyerahan ke Jepang, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942 seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke diserahkan ke Jepang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.